Halo kawan, selamat datang di channel Bengkel Gaul. Jumpa lagi dengan saya Sifu dan rekan saya si Budek, kameramen tentunya ya. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy kawan, dengan kerusakan itu berebet-berebet dan kadang mati ya. Ini disebabkan karena arus yang tidak stabil ya. Halo Pak. Jadi ini ciri-cirinya seperti ini kawan. Motor ini berebet, ketika digas hilang. Jadi ciri-cirinya hampir mirip seperti rotak yang rusak ya. Tapi kali ini tidak. Kali ini saya curiga dengan arusnya karena apa? Akinya tekor ya. Jadi aki ini tekor. Kemudian ini saya cas akinya. Jadi jika kalian mengalami kasus seperti ini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan seperti ini ya. Ini motor hidup ya. Ini saya jumper dengan aki yang masih bagus. Ini kita hidupkan dan ini hidup ya kawan. Kemudian saya cabut satu jumper aki ini ya, saya cabut salah satu dan yang terjadi seperti ini ya kawan. Ulangi lagi ya, ini hidup dan saya cabut lagi, ini hidup ya. Ya, dan ketika dicabut satu jemperan aki, ini mesin mati ya. Jadi jika kalian mengalami seperti ini, jangan langsung diganti aki dulu ya. Jadi ini perlu kalian ketahui bahwasanya Scoopy 2014 ini atau Beat sama ya. Ini tanpa aki pun jika normal dia hidup kawan ya. Jadi tanpa aki motor ini bisa hidup normal ya. Jadi ini bermasalah di bagian supply-nya ya. Jadi apa yang bermasalah, begini cara pengecekannya ya kawan ya. Langsung saja. Oke, langsung saja kita cek ya kawan. Jadi jika kalian mengalami kasus seperti ini kawan, kasus seperti ini itu bisa disebabkan oleh spool, bisa disebabkan juga oleh kiprok, dan juga bisa disebabkan juga oleh kabel ya. Jadi ada salah satu kabel yang bermasalah. Jadi pengecekannya kurang lebihnya seperti ini. Kita lepas dulu semua jumpernya ya. Lepas. Jadi tidak ada arus yang masuk ya. Kemudian untuk pengecekan yang pertama ya, yang paling sering terjadi pada motor ini, yaitu kita lepas dulu soket spool ya. Ini soket spool yang ini soket spool dan soket pulser ya. Kita lepas. Oke, sudah terlepas ya yang ini. Ini kita cek kabel warna putih ini ya. Kabel warna putih yang menyendiri ini, satu soket ini. Kita cek apakah dia mengeluarkan arus. Ini pengecekan spool ya. Seperti ini. Menggunakan tes pen DC, kita tempel ini di masa. Di mana saja masa, ini masa. Lebih enaknya kita tempel di masa aki ini saja ya, seperti itu. Kemudian kita colokkan yang plus ini yang ini ke soket kabel warna putih yang satu menyendiri ini ya. Ini arus plus yang kita cek. Kemudian kita coba engkol-engkol ya, apakah dia mau mengeluarkan arus. Jika mengeluarkan arus, lampu pada tes pen DC ini akan hidup ya. Coba kita engkol-engkol. Ya, dan kalian bisa lihat ya kawan-kawan, ini lampu tes pen DC tidak hidup sama sekali. Kemudian untuk memastikan kita cek menggunakan, sebenarnya ini sudah jelas ya, tapi untuk memastikan lagi masalahnya di bagian apa, kita menggunakan tester. Jadi seperti ini ya kawan pengecekannya. Kita gunakan tester dengan skala kali 10 atau kali 1 sudah bisa, tapi saya menggunakan kali 10 biar lebih sensitif. Ya, kita tester hidup ya, normal ya. Kemudian tusukkan salah satu jarum ya, ini bebas mau yang putih mau yang merah, bebas. Tusukkan ke kabel soket warna putih ini ya. Ini yang warna putih menyendiri. Kemudian yang satunya ke masa aki ya, kabel warna hijau besar ini. Dan dia tidak terhubung ya kawan. Jikalau normal ya, jikalau normal ini antara ini dan ini dia terhubung kawan.
Jadi ada pergerakan di multitester ini, dan ini multitester normal, kita tusuk sini dan sini tidak ada pergerakan ya. Ini apa penyebabnya? Apakah kabel putus atau spoolnya yang mati ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan saya curiga di bagian sini kawan. Ini nih di bagian sini. Ini seperti sobek ya, sobek di apa pembungkusnya yang hitam. Coba kita lepas di sini. Coba kita lepas dulu ya. Ini kabel yang ini. Ya. Ini kemudian kita buka. Nah, benar saja kawan. Ini kalian bisa lihat ya. Ini satu kabel putus ya kawan. Jelas, kita. Ini satu kabel, begitu saya tarik di sini dia langsung putus. Langsung saja gunting ini. Apa ini namanya? Pembungkus jepitannya ini, coba kita lepas. Bisa dilepas atau tidak? Kayaknya nggak bisa, langsung aja kita potong ya, nggak masalah. Ini wajar kan, motor udah berumur bertahun-tahun, jadi kabel-kabel ini juga bisa sering bermasalah sekali ya. Oke, dan coba kita cek yang lainnya juga ya. Ini yang dua ini kita cek juga. Iya. Kita bakar dengan korek. Ini lebih baik dicek ya kawan. Iya, yang dua ini juga sepertinya putus dalam kawan. Ini kalian lihat ya. Dan ini putus dalam lagi, jadi jangan sampai terkecoh. Kemudian yang kuning, kayaknya yang kuning sih masih bagus, tapi nggak apa-apa. Kita cek aja, kita sambung ulang semua di bagian sini. Ya, ini untuk yang kuning ini udah sebagian putus ya. Jadi nggak seluruhnya tersambung penuh. Jadi ya ini udah juawul ya kawan ya. Jadi caranya kawan, kita sambung ulang kembali. Yang kuning strip yang putih strip kuning ini ketemu kuning strip putih, yang putih mulus ketemu putih mulus ya. Yang kuning ketemu yang kuning. Oke, kita sambung. Oke, untuk penyambungan yang kuat tuh seperti ini ya kawan. Jadi jangan langsung dipelintir aja. Ini penyambungannya harus kuat karena ini ngeper terus. Ini seperti ini, set. Ini ke bawah, yang ini seret. Ya. Dan yang ini ke atas ya. Seret. Kemudian tarik yang ini ke atas, seret. Baru kita pelintir ya kawan. Nah, ini untuk penyambungan kabel yang kuat ya. Nah, pakai tang biar lebih kuat lagi. Set 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 set. Ini yang putih besar ya, yang putih mulus, kabelnya agak besar. Ini yang arus plus, suplainya dari ini. Oke, dan ini sudah kencang ya kawan. Jika kalian menyambung kabel seperti ini kawan, ditarik ini kuat kawan ya. Nah, seperti itu, ditarik pun kuat kawan. Kemudian kita solasi dengan solasi bakar. Kemudian nanti yang lainnya juga seperti itu ya kan penyambungannya. Oke, cut. Oke, dan ini sudah tersambung semua ya kan. Ini kita arahkan ke bawah. Oke ya. Sini karena apa? Kasih selah karena ini ngeper ya kawan. Set. Begitu ngesok ini naik turun. Kemudian ini kita tali di sini, kita ikat. Nah, nebeng numpang di kabel besar ya. Mudah-mudahan kelihatan kawan. Jika tidak kelihatan, komplain aja ke si budek karena kameramennya si budek. Oh, kita tes dulu ya. Oke, kita tes dulu setelah tersambung. Nah, kok ini dari sini aja ngamuk. Kon ngalah ngono ngamuk to kan. Ngene iki si budek kawan, perintah sithik malang kerik mana ini bos kawan. Ya.
Oke, tester berfungsi normal. Kita tes kabel warna putih yang menyendiri soket ini ya. Oke, kemudian yang satunya ini ke kabel warna hijau masa. Set, oke, dan terhubung ya kawan. Nah, jika normal dia seperti ini ya kawan, terhubung ke masa. Kemudian kita tes menggunakan tes pen DC seperti tadi ya. Tes pen DC pun beda ini. Ini ke masa sini ya, masa aki kabel warna hijau. Ini ke pasar. Ini ke sini ya, kabel warna putih yang menyendiri. Kemudian kita coba engkol ya. Ini mau kontak hidup, kontak mati nggak masalah, nggak ngaruh. Ini langsung dia dari sepul ya. Oke, dan seperti itu kurang lebihnya. Jadi dari sepul udah mengeluarkan arus, kemudian kita sambung ke soketnya yang tadi ya. Oke, dan sudah tersambung. Kemudian coba kita tes ya. Jika normal, motor ini tanpa aki pun bisa hidup ya kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini doa makan ya. Oke, lihat ya, tanpa aki ya, tanpa aki kita hidupkan kontak, kita engkol. Oke, jadi kali ini yang menyebabkan motor ini berebet-berebet seolah-olah seperti rotak ya kawan. Tapi jangan terkecoh dulu karena aki, saya curiga dari awal itu kok akinya tekor gitu kan. Aki ini jadi katanya itu sekitar 3 hari inilah mas, aki itu tekor gitu kan. Jadi saya curiga ada supply yang bermasalah, dan benar saja saya coba kasih aki yang normal, itu dia hidup normal. Tadinya tidak mau hidup atau berebet-berebet pakai aki yang lama ya. Jadi aki yang lama udah saya cas. Dan kali ini yang menyebabkan supply-nya tidak bermasalah itu adalah dari kabel sepul ya. Kabel sepul yang menuju ke soket. Soketnya itu dia gapuk, merpel di bagian dalamnya itu. Jadi mudah-mudahan informasi dari kami bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Bengkel Gaul untuk membantu channel kami terus berkarya ya kawan. Tentunya bersama saya Sifu dan rekan saya si Budek. Terima kasih. Ini dia si Budek. Jika kalian rindu dengan si Budek